سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بها النعمة والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي الهدى والهداية. Amma ba'du, para jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Baitus Salam yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala selaku hambanya yang senantiasa taat. Selanjutnya puji dan syukur tentunya tidak pernah kita lupakan bahwa kita sebagai hamba Allah yang lemah, yang masih sangat banyak membutuhkan pertolongan, anugerah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping apa yang telah kita nikmati selama ini, selama Allah memberikan usia kepada kita, maka tidak ada alasan rasanya bagi kita sebagai hamba Allah untuk tidak mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah tersebut. Kita sangat maklum dan sering kita dengar bacaan dalil daripada kewajiban kita bersyukur atau mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas segala nikmat yang aku anugerahkan kepada kamu, niscaya akan aku tambah dan aku tambah lagi nikmat itu. Tapi jangan sekali-kali kamu mengingkari nikmat aku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Yayasan Babus Salam dan Ketua DKM serta seluruh pengurus yang menjadi takmir dalam Masjid Babus Salam ini. Semoga kiranya beliau-beliau senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membina dan mengembangkan ibadah sekaligus syiar dakwah Islam di masjid yang sangat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian serta ibu-ibu yang saya hormati, bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang terdiri dari fisik, badaniah, dan juga psikis, rohaniah atau batiniah. Yang itu tentunya tidak bisa terlepas dari kita, karena sejak kita dilahirkan Allah sudah berikan yang demikian. Hanya tingkatan-tingkatan ya kesadarannya ataupun kemanfaatannya dan lain sebagainya tentunya seiring dengan perkembangan usia dan pertumbuhan badan kita ditambah dengan pertumbuhan akal, pikiran atau juga batin kita, rohani kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita tidak akan pernah lepas daripada pertama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syukur itu disejajarkan dengan kata tahmid setiap orang yang mau melakukan atau menyampaikan sesuatu. Barangkali kita sudah pernah baca kitab Fiqhus Sunnah. Di sana di bab Jumat ada Rasulullah memerintahkan agar siapa yang mau berbicara
ya, hendaklah dia memuji syukur, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu suatu yang wajib, khususnya di sholat Jumat pasti itu wajibnya. Dan semua khatib demikian. Bahkan berpanjang-panjang kalam mengenai masalah tahmid tadi. Karena kaitannya rentetan tadi sangat banyak sekali. Dan wajib kita yakini bahwa Allah sudah berfirman, la azidannakum. Jadi kalau kamu bersyukur akan aku tambah, azidannakum. Itu kalimatnya tidak ragu-ragu lagi. Kalau dalam bahasa Arab ada disebut azidannakum, itu berarti ada tad'if yang menunjukkan kesungguhan dan kepastian gitu. Jadi kita yakin bahwa nikmat Allah akan ditambah pada kita. Kita sangat bersyukur bahwa bulan puasa atau Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati itu. Oleh karena itu di samping syukur kita mohon, ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Ramadan yang akan datang kita masih bisa berjumpa lagi gitu. Dan setiap tahun nanti, tahun berikutnya kita perbaharui lagi. Kita tajdid ya. Itu doa kita. Semoga Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan apa yang kita mohon. Karena doa di bulan Ramadan banyak sekali hadisnya, kita yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengucapkan syukur, barangkali beberapa kali saya sudah pernah menyampaikan tahmid yang diucapkan oleh seseorang yang khusus itu terjadi di Padang Arafah atau di saat jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Di sana ada beberapa orang-orang tertentu khusus. Kalau kita bilang barangkali elitnya ulama, melihat ada seseorang yang kelihatannya levelnya di atas mereka gitu. Satu orang itu. Enggak disebutkan namanya. Lalu mereka ini para elit minta kepada tuan yang dilihat memang luar biasa gitu. Ini spesial betul ini orang. Apa kata mereka? Para elit bilang, Tuan, tolong kami diberikan nasihat. Ketika berada di Padang Arafah, beliau adalah orang yang banyak beramal tapi tidak suka berbicara. Jadi nggak pernah berbicara banyak ini dan itu, tidak. Bukan orang yang ya, sekelas orang-orang yang biasa berpidato, yang berbicara dan sebagainya. Beliau orang yang lebih amal dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena didorong dan didesak terus oleh para elit tadi, akhirnya beliau dengan rasa berat hati, tapi lillahi ta'ala beliau bangun. Barangkali ya tidak banyak yang disampaikan. Yang menarik cuma satu, yaitu ketika beliau mengucapkan tahmid. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihan ni'mah. Segala puji bagi Allah. Segala ucapan syukur dan lain sebagainya. Atas anugerah Allah berupa iman dan Islam. Enggak. Nah ini ada berbeda pendapat para ahli bahasa. Ahli bahasa Arab ada yang menyatakan kalimat tadi ala nikmatil iman wal, bahwa nikmat itu ya terdiri dari dua itu. Jadi iman itu adalah iman dan Islam itu adalah nikmat. Sehingga beliau menyebutkan selanjutnya wakafa bihan nikmah. Cukup yang di dalamnya sudah terkandung ada dan ahli bahasa yang lain kita kenal barangkali dalam pelajaran bahasa ilmu nahu, ada ulama Kufi, ada ulama Baghdad, ada ulama dan lain-lain sebagainya gitu. Dan di antara mereka berpendapat yang dimaksud tadi ada dua, yaitu nikmat
iman, yang satu nikmat Islam. Dia juga, cuma cara mengartikannya. Apa yang dimaksud? Segala puji bagi Allah atas anugerah Allah berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga beliau mengatakan dalam bahasa berikutnya, wa kafa bihi man nikmah. Cukuplah dengan dua tadi nikmat dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Kalau yang pertama, cukuplah dengan dua nikmat, tapi katanya satu nikmat, ya. Nikmat iman dan Islam satu. Gitu. Ini perbedaan bahasa yang tidak masalah, tapi arti dan tujuannya sama. Gitu. Singkat cerita, ulama tersebut di tahun berikutnya datang lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Wukuf lagi di padang Arafat, bertemu lagi dengan para elit agama tadi. Lagi-lagi mereka meminta untuk sekali lagi memberikan, mumpung Tuan Syekh ini masih ada umur, masih diberikan usia panjang. Apa yang terjadi? Ya seperti pada tahun yang lalu beliau menolak, bukan karena basa-basi, tapi memang betul-betul memang tidak bersedia, beliau tidak biasa, ya. Tapi akhirnya dengan desakan para elit juga, demi untuk orang banyak, baiklah, bismillah. Beliau kembali berdiri dan mengucapkan, alhamdulillah, la nikmatil, baru sampai di nikmatil, belum lanjut. Secara gaib Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan, mulutnya seperti tertutup. Tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak sedikit pun. Sampai beliau bertaubat di dalam hatinya, dosa apa yang hamba lakukan, ya Allah. Lalu Allah memberikan isyarat. Ada suara halus dari telinga sebelah kanan membisiki, wahai hamba Allah, jangan kau ucapkan yang tahun lalu engkau ucapkan, karena malaikat yang mencatat pahalanya sejak kau ucapkan tahun yang lalu sampai detik ini belum selesai. Berapa miliar malaikat di langit dan di bumi. Jadi itu luar biasa kebesaran tahmid, bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Nah, kita pada dasarnya hidup ini, jasmani kita dan rohani kita menjadi satu, ya. Walaupun terkadang jasmani kita punya action yang berbeda dengan rohani kita. Kemauan kita berbeda, apa yang kita lakukan berbeda. Terjadi gitu. Tapi yang pasti kita tidak akan lepas daripada jasmani dan rohani. Maka disebutkan secara umum, ya, kita ini tidak terlepas dari hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, kita butuh kepada Allah setiap detik. Tidak akan pernah selesai. Kepada manusia pun demikian gitu. Tetapi hendaknya dua ini kita kompromikan. Kita jadikan satu, kita kolaborasi supaya dia bisa berjalan seirama. Apa yang kita tuju? Ya, tentu yang kita tuju adalah mencari kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu segala kenikmatan, kesenangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar kebahagiaan mata. Karena kebahagiaan itu bisa jadi dari apa yang kita lihat, apa yang kita ingin. Tentu itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingin adalah dua-duanya, integriti diri kita, bahagia rohani dan jasmani, gitu. Sehingga perjuangan kita menuju kebahagiaan, atau dalam bahasa Arab istilahnya apa itu perjuangannya? Bazlul juhdi, gitu ya. Mencurahkan segala kemampuan. Hampir rata-rata kita ini, ya, walaupun nggak kelihatan dari wajahnya panik, dari sikapnya panik, tapi yakin di dalam hati, dalam pikiran pasti ada rasa ingin segera kejar. Ada yang tingkat intensitasnya sangat tinggi, ada yang rendah. Nah, inilah kebahagiaan hidup ini yang kita tuju selama kehidupan kita. Kita tujukan adalah untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran barangkali banyak sekali dalilnya. Ada diantaranya juga apa itu ya? Kalau kamu mempunyai nikmat di
maka gunakanlah nikmat itu untuk kebaikan kamu di akhirat, dan seterusnya banyak sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi dua tadi sama dengan istilah kita dua sisi mata, satu depannya satu belakangnya. Jadi kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Allah tidak menganjurkan di dunia saja, tidak juga di akhirat saja. Doa kita, bahkan Rasulullah menyebutnya aksaru doain nabi, ya, al-anbiya. Kebanyakan doanya para nabi-nabi dari dulu sampai dengan detik ini aku adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalimat yang mudah sekali, ringan kita sebutnya, mudah kita hafalnya. Itulah doanya Rasulullah. Tidak diberikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, tidak. Tapi wa fil akhirati hasanah. Itulah pasukan. Barangkali kalau orang-orang para penemu ilmu pengetahuan zaman dulu, itu barangkali kita pernah juga dengar-dengar kalau ilmu pengetahuan datangnya dari barat, khususnya dari Yunani, Greek gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan agama datangnya dari Timur Tengah, kemudian menjadi satu di situ antara Eropa dengan, kalau katakan di Timur Tengah orientasinya kepada rohani, kemudian kalau di Eropa orientasinya barangkali kepada jasmani gitu. Dulu di tahun 70-an ada Profesor Dr. Harun Nasution. Beliau mengarang suatu buku yang judulnya Akal dan Wahyu. Jadi kompromi antara akal manusia, rasio, ya, yang mau segala sesuatu itu berupa data, wujud, ya, dengan yang satu lagi, tahu akal dan wahyu. Wahyu itu ya bisa jadi kadang-kadang orang tidak mampu untuk menafsirkan dengan akalnya. Tapi itu adalah dua, ya, bahan besar yang bisa kita jadikan pemicu kita dalam rangka menuju atau mencari mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya dengan perangkat, ya, aksesoris yang lainnya itu semua. Tapi intinya itu ya. Nah, oleh karena itulah kita dengan adanya tadi fungsi akal apa, fungsi wahyu apa, di sana dijelaskan oleh beliau secara detail, dan itu juga sudah menjadi pegangan mahasiswa pada waktu itu. Ya. Nggak tahu kalau waktu sekarang mungkin sudah ada pengembangan yang baru, tapi inti yang pertama kita bisa pegang bahwa segala daya dan upaya kita satukan demi untuk mengejar kebahagiaan. Ya. Umum kita semuanya tahu kebahagiaan, yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu udah, kalau bahasa itu apa ya, harga mati barangkali. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir barangkali termasuk juga kita mensyukuri nikmat. Ada 4 orang sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau ini kalau ditanya masing-masing mempunyai identitas sendiri. Abu Bakar, bagaimana keadaanmu? Ya. Kaif hal? Kalau ditanya, Abu Bakar bilang apa? Subhanallah. Jadi beliau menjadi manusia pertama masuk Islam adalah mengucapkan tasbih kepada Allah. Kemudian sahabat Umar ketika ditanya, wahai Umar, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Beliau selalu mengucapkan Alhamdulillah. Apa Pak? Alhamdulillah. Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Karena Umar menurut riwayatnya, beliau adalah juara yang sangat garang pada saat itu di padang pasir. Ada 2, satu lagi yang kemudian digelar dengan Abu Lahab. Beliau ini bisa masuk Islam dengan doanya Rasulullah. Beliau bersyukur. Alhamdulillah. Datang lagi Utsman. Utsman kalau ditanya bagaimana wahai sahabat Utsman? Beliau ini kebetulan orang yang sukunya agak berbeda. Kalau yang lain dari Abbasiyah, beliau ini dari jurusan Muawiyah sana. Deretan Umawi. Kok bisa masuk di dalam kalangan keluarga besar ini?
beliau menyatakan merasa apa itu? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kata sahabat Utsman, kalau bukan karena anugerah dan wahyu dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa masuk dalam keluarga besar Rasulullah. Terakhir, sahabat Ali yang kita kenal pemberani, beliau selalu saja banyak orang yang menggoda. Biasanya orang seperti itu, kalau dilihat kedengaran ini ada orang juara, itu kepengen ngutik-ngutik aja gitu. Tapi padahal beliau nggak macam-macam orangnya. Sahabat Ali ketika ditanya, wahai Ali, bagaimana kabar Anda? Beliau selalu menjawab, Allahu Akbar. Nggak ada yang lain. Pokoknya Islam ada yang merongrong, aku di depan. Itulah sahabat Ali. Sehingga jadilah itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.